Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini Kamis 12 November 2020 kita semua memperingati Hari Ayah Nasional. So, selamat Hari Ayah untuk seluruh ayah di Nusantara. Nah kalau kita ngomongin tentang ayah gitu ya, apalagi peran ayah di masa pandemi COVID-19 ini mungkin kayaknya agak double gitu ya. Karena biasanya ayah itu kan cuma kerja seperti itu. Tapi sekarang semua ayah, hampir semua ayah gitu, hampir semua ibu ini bekerja dari rumah atau WFH. Anak-anak juga school from home atau belajarnya dari rumah, belum pergi ke sekolah. Akhirnya apa? Ini harus ada bagi-bagi tugas nih antara ibu dan juga ayah untuk mengurus rumah tangga, mulai dari mungkin masak, nyuci piring, nyuci baju, atau yang terpenting juga adalah mengasuh anak. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu peran ayah saat WFH. Namun sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fun fact tentang dilema ayah bekerja dari rumah. Kita lihat yang pertama ya. Menikmati hingga jenuh. Nah mungkin dulu berpikirnya gini, aduh kerja di kantor tuh bikin jenuh, orangnya itu aja gitu ya. Pingin deh kadang-kadang kayak kita kerjanya dari rumah gitu, kayaknya senang gitu, have fun, bisa happy terus gitu kalau kerja dari rumah. Karena bisa sambil mungkin nyemil, sambil mungkin rebahan, udah PW gitu, posisi enak kalau udah ketemu posisi yang enak di rumah. Jadi katanya kerjanya bisa enak gitu, bisa fun. Tapi sebenarnya akhirnya apa? Lama-lama kayaknya, apalagi sekarang pandemi dari bulan Maret gitu ya, Maret, April, Mei, Juni, kurang lebih ada 10 bulan, biasanya dari yang awalnya nikmat, itu lama-lama jadi jenuh. Nah ini mungkin potensi yang mungkin bisa terjadi ketika orang kerja dari rumah, mungkin sebulan 2 bulan enak, fun gitu, feel comfort. Tapi lama-lama jadi kayak, aduh nggak enak ya, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ini itu segala macam, dan ketemunya itu lagi gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas apakah memang betul kelamaan ini bisa jadi jenuh. Nah kita lanjut ke yang kedua. Tugas suami atau pencari nafkah. Nah ini yang sekarang agak recok ya. Ini antara biasanya nih kalau mostly pria atau suami ketika mereka bekerja secara normal di luar pandemi itu mereka berpikirnya mereka adalah pencari nafkah untuk keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. So pekerjaan mereka hanya mencari nafkah, mencari penghasilan, di rumah mereka santai-santai seperti itu. Tapi selama pandemi ini kan beda nih kondisinya. Jadi tidak hanya di kantor aja tapi di rumah aja. Jadi mereka berpikir kadang-kadang ini sebenarnya saya pencari nafkah atau suami ya, atau bapak rumah tangga gitu, karena harus kerepotan juga mungkin nyuci baju, tadi yang sudah disebut ya, nyuci piring, masak, atau bantu-bantu ngasuh anak, itu banyak sekali. Jadi mungkin agak bingung posisinya seperti apa, meskipun dua-duanya bisa dijalankan gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang ketiga adalah me time. Nah ini yang sering disebut, kalau dulu mungkin kerja di kantor itu kan 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya. Tapi sekarang ketika ada di rumah, mungkin aja pasti Anda di rumah juga mengalami yang namanya Zoom meeting. Itu it could be 24 hours a day ya. Jadi hampir 24 jam sehari, misal jam 10 malam ada deadline, bos mau gini-gini. Jadi kita harus standby untuk Zoom meeting. Jadi akhirnya apa? Jam kerjanya, waktunya ini nggak rutin lagi, nggak terjadwal, alias anytime itu udah siap harus dihubungi. Makanya kayaknya it's really hard to find me time gitu ya. Jadi memang ini harus diantisipasi dengan baik supaya bisa ketemu me time, supaya nggak mengalami yang namanya stres seperti itu. Oke, itu dia tadi 3 hal fun fact tentang dilema ayah saat bekerja dari rumah. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact dilema ayah saat bekerja dari rumah. Tadi sudah disebutkan ya, ini jadi suami, bapak rumah tangga atau pencari nafkah kan seperti itu. Jadi untuk membahasnya, ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mas Jimmy Susanto MM, International Certified Master Trainer Neuro-Linguistic Programming, dan juga bapak dari 2 orang anak. Selamat pagi Mas Jimmy, apa kabar? Pagi Mas, kabar baik. Kabar baik ya Mas ya. Mas, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi dilematika para ayah. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Ayah Nasional untuk Mas Jimmy karena menjadi salah satu seorang ayah gitu ya yang ada di Indonesia. Mas, ini kalau selama pandemi kan apalagi WFH gitu ya. Jadi kadang-kadang bapak-bapak ini agak kepikiran kayak, saya ini suami, bapak rumah tangga mencari nafkah atau apa nih gitu kan. Banyak banget kayaknya perannya ya, meskipun sebenarnya peran istri juga banyak kan seperti itu. Nah, untuk membahas apa aja sih sebenarnya fun fact dilema ayah saat bekerja dari rumah, kita akan bahas satu-satu Mas. Apakah benar bekerja dari rumah awalnya dapat dinikmati tapi lama-lama
jadi jenuh gitu. Kita tahu dari Maret ya kurang lebih, jadi kurang lebih 9 bulan gitu Mas. Kita bekerja dari rumah, mostly dari bapak-bapak bekerja dari rumah. Awalnya sih kayak dulu kerja di kantor, aduh kayaknya jenuh, pengen kerja di rumah, kayaknya lebih nyantai ya. Setelah kerja di rumah udah 9 bulan nih, itu kayaknya aduh udah fed up banget nih sama yang di rumah. Apakah betul selalu seperti itu, sesuatu yang sudah kelamaan jadi akhirnya jenuh? Gimana nih Mas? Ya bagus juga sih sebenarnya. Waktu pas pandemi itu ya kita nggak tahu juga kan bisa selama ini ya. Kerja dari rumah memang awalnya saya udah semi kerja dari rumah, jadi memang sebelum pandemi itu udah setahunan terakhir kantornya saya pindahin ke rumah juga, ada staff juga di rumah. Nah tapi kalau dibilang lama-lama bikin jenuh, oh iya banget lah, karena kan biasa kan pagi ya antar anak sekolah gitu kan, ketemu lagi sore gini kan, udah merdeka lah gitu kita kan. Nah tapi kalau sekarang kan ketemunya dua-duanya lagi rumah ya kan, yang kecil kelas 2, yang gede kelas 5, dan itu semuanya online. Dan itu hektik banget ya setiap pagi. Jadi kalau mereka masih belum mengerti kan, awal-awal mereka bahkan nggak terlalu terekspos tentang laptop, tentang gadget segala kan nggak terlalu terekspos. Sekarang dari school from home jadi kan harus pakai tuh. Nah itu yang kita harus set up, ngajarin. Awal-awal seminggu pertama hektik banget gitu kan. Jadi karena mereka sampai setengah 1, jam 1 online terus, apalagi kalau internet di rumah awal-awal tuh nggak stabil. Ya itulah kendalanya sih. Jadi agak hektiknya di situ gitu ya. Oke Mas, kita lanjut ke yang kedua Mas. Ini bapak-bapak katanya jadi lebih sulit. Nah ini ya, jadi dilematika ya untuk ngebedain sebenarnya saya ini suami, bapak rumah tangga atau pencari nafkah gitu. Jadi gimana? Apakah memang mewakili bapak-bapak, ayah-ayah yang ada di luar? Gimana nih Mas Jimmy? Harusnya menurut saya jadi satu kesatuan gitu. Kebetulan istri saya juga dokter ya, yang banyak kerja terus hampir tiap hari. Saya malah challenge lebih seru. Istri kan dokter di sebuah klinik BPJS yang harus banyak ngatasin suspek COVID gini kan. Makanya tiap kali pulang malah kita harus protokol di rumah sendiri juga udah seru sendiri itu. Tapi terpisah daripada itu, ya harusnya bisa semuanya. Bapak rumah tangga, jadi suami juga, jadi bapak juga, cari nafkah juga. Semuanya bisa dong. Kalau kita dibilang suami nggak mau ngurus anak lah, nggak bisa juga dong. Oh saya nyari duit doang, saya nggak mau jadi suami, ya nggak bisa juga. Menurut saya malah tiga-tiganya harus menjadi satuan. Kalau mau jadi bapak yang memang multi talented ya sebenarnya itu udah job desk-nya deh pemirsa. Jadi ayah punya job desk sendiri juga ya gitu selama WFH. Jadi mungkin harus belajar memahami posisi istri seperti dahulu gitu ya, sebelum pandemi gitu ya. Oke Mas, kita lanjut ke yang ketiga. Apakah benar ketika bekerja dari rumah juga membutuhkan me time? Apalagi kalau di rumah sebenarnya kan ya Mas, tadi sudah disebut sama Mas Jimmy nih, ketemunya istri lagi, anak lagi, ini lagi. Jadi 4L ya, lu lagi gitu kan bahasanya. Nah apakah kemudian tetap kayaknya perlu me time juga deh untuk mengantisipasi supaya mungkin yang seperti poin 1 tadi untuk mengatasi kejenuhan. Gimana nih Mas? Banget ya, kalau istri kan kerja sampai sore baru pulang, jadi ketemunya paling sore. Paling pas ini kebetulan kan saya tinggalnya di kompleks apartemen di sebuah mall ya. Jadi sebenarnya bisa kabur. Short escape ya. Kebetulan saya ada mbok yang di rumah, ada satu mbok di rumah. Jadi kalau keluar ya udahlah, cabut dulu lah, langsung turun ke mall, atau istri pulang, jangan pulang ke rumah dulu, ya, kita makan dulu. Jadi me time udah harus banget lah. Kalau enggak kita juga stres. Kalau kitanya stres, anaknya jadi istilahnya pelampiasan, akhirnya jadi korban dan sebagainya ya. Saya mending langsung turun. Kalau saya di apartemen turun ada kolam renang, tapi nggak bisa pakai, jadi cuma muter-muterin kolam renang aja, jadi jogging dan sebagainya. Pasti harus me time itu. Oke, berarti intinya me time ini penting gitu ya Mas ya, untuk kemudian menjaga kestabilan emosi seperti itu selama pandemi. Apalagi pandemi kan pressure-nya juga agak lebih agak berat gitu ya. Jadi me time ini penting banget. Nah gimana untuk mereka yang akhirnya
kayak belum bisa menikmati me time-nya meskipun menyediakan me time, karena sebenarnya mereka kayak mungkin ada yang kena pemutusan hubungan kerja gitu kan, terus kemudian nggak punya penghasilan, dan itu kan sebenarnya tingkat stresnya juga tinggi nih Mas. Ya kemudian kayak mau nikmatin me time, waktu sih kayaknya ada, tapi kayaknya mungkin nggak bisa menikmati me time-nya karena kepikiran terus gimana saya nyari duit, itu gimana tuh? Nah, sebenarnya kan me time bukan yang kita habisin duit. Me time kan cuma bisa turun, refreshing, jalan kaki, jogging gitu. Jadi nggak harus keluarin duit juga gitu. Jadi sebenarnya justru me time bagus buat menetralkan. Justru me time itu bisa menentukan, strategi berikutnya apa nih. Saya juga sebagai trainer kan kerjanya training nih di dunia pelatihan gitu kan. Kita nggak ada training. Saya dari Maret itu nggak ada training fisik gitu. Sisanya akhirnya kita migrasi ke online. Dan memang harus bikin boundaries, istilahnya istri saya itu boundaries. Jadi ada aturan-aturan di rumah. Kebetulan saya ada satu kamar di apartemen ini memang saya jadikan kantor khusus buat saya. Jadi saya kunci juga kalau lagi kerja kayak sekarang gini lagi live. Saya kunci juga, anak-anak lagi sekolah juga di luar. Dan saya ada signage ini lagi live, bapaknya lagi siaran atau lagi Di depan pintunya ditulis on air ya. ya ada enggak pakai ini open dan close, jadi ini lagi close. Kita bikin aturannya lah. Di rumah juga keluar juga harus kita bikin aturan. Oke, berarti sekarang kita lebih ke pengalaman pribadinya Mas Jimmy nih untuk kemudian share. Kalau tadi kan mungkin secara umum bapak-bapak yang ada di rumah yang melakukan pekerjaan saat WFH dengan beberapa tugas tambahan baru gitu ya. Nah kalau sebagai seorang Mas Jimmy pribadi gitu, kan Mas Jimmy ini seorang trainer gitu ya, untuk kemudian selama ini kayaknya belum ada training-training secara fisik one on one gitu ya, face to face-nya belum ada, semua based on online gitu. Nah sejak kapan ini Mas Jimmy mulai melakukan WFH dan suka dukanya seperti apa selama beberapa bulan ini WFH gitu Mas? Wah, ya seru aja ya. Jadi pas sebelum diumumkan itu saya masih ingat banget tanggal 15 Maret kalau nggak salah diumumkan case yang pertama. Saya baru balik dari Jogja, habis training 2 minggu di Jogja. 2 hari lah habis itu pengumuman WFA. Biasa saya habis training jauh itu time out juga kan 3 hari seminggu. Jadi benar-benar yang nikmatin aja gitu kan. Lama-lama sampai April bosan juga nih gitu kan. Makan tidur nggak keluar kan, nggak boleh kerja, nggak boleh ketemu orang, beritanya juga heboh banget ya kan. Tapi sampai lama-lama bosan dan April saya bilang we have to do something, kita harus ngapain nih gitu. Coba kita coba pakai Zoom, ada pakai software yang lain mungkin yang bisa gratis, kita eksperimen. Itu pengalaman saya dan akhirnya saya uji coba dan bulan Mei saya jadi buka kelas yang full sebenarnya kayak kelas fisik ya dari jam 9 sampai jam 4 gitu dan it works 3 hari dari sebulan itu saya eksperimen, kita coba jualan sendiri ya kan, public training juga dan it works. Juni, Juli, Agustus ya berhasil dari 30 hari saya 10 harian tuh online semua, jadi setengah bulan itu udah buat online semua, jadi banyak hampir semua trainingnya saya pindahkan ke online. Jadi melawan paradigma yang ada. Orang paradigma bilang trainer nggak bisa lah full day, orang nggak bakal bisa stay lama-lama. Ternyata saya bisa dobrak. Dan ya itu terjadi dan berhasil banget di zaman pandemik seperti gini, training online. Dan akhirnya kita mau kembangin, saya mau kembangin modul-modul saya dimasukkan digital semua, jadi online learning semua. Ya itu satu kalau dari sisi pekerjaan ya. Kalau dari anak-anak ya tambah heboh lah, anak kelas 2 coba bayangin. Kita mana kepikir anak kelas 2, kelas 5. Kelas 5 mungkin udah lebih gede, tapi anak kelas 2 coba. Kita kasih laptop ya kan, diajarin. Kita mah zamannya saya mah kayaknya kelas SMP baru pegang komputer kan. Ini kelas 2 SD ya udah diajarin operasi Google Classroom dan akhirnya dia bisa secara swadaya. Ya satu sisi ya kita amazed juga ya. Terus ya stok makanan harus banyak lah ya. Karena mereka kayaknya kalau di rumah tuh brutal banget makannya banyak banget. Ya kan? Okay. Ya seperti kayak gitulah. Oke.
Oke, berarti selama WFH ini ada bagi-bagian dong Mas antara pengasuhan dari Mas Jimmy sama istri gitu ya? Karena istri kan tadi dokter bekerja dari pagi ke sore gitu ya. Nah, Ya. cara bagi-bagi pengasuhannya gimana dan biasanya kalau udah ngumpul bareng itu ada kegiatan khusus nggak yang kayaknya ini harus bareng mungkin kayak dinner bareng atau gimana gitu? Jadi kan kalau kita udah ngaturin kalau pagi sampai siang kan mereka sekolah, gitu Mhm. kan. Jadi kita tidak ganggu mereka. Nah, begitu mereka udah siang ke sorenya itulah yang aduh boring, mau ngapain nih kan, nonton TV enggak, main gadget juga enggak. Saya ngaturin mereka nggak boleh main gadget itu kalau nggak Sabtu Minggu gitu kan. Mhm. Jumat udah mulai boleh lah. Nah, paling ya lepas-lepas sedikit kasih mereka main sejam 2 jam gitu kan. Itu strateginya. Nah, kalau urusan dapur ya masih ada mbok saya bisa bantu, bisa rapiin masak gitu kan. Jadi cukup aman. Paling saya pergi belanja. Jadi bapak yang pergi belanja ke market gitu kan. Paling stok habis nih apa nih ya. Kadang kalau nggak sempet ya kita pesan online. Sekarang udah mulai banyak eh, online yang sayur-sayuran, Mhm. buah-buahan tuh online. Sayuran udah mulai di-online kan. Kalau nggak saya yang ke supermarket pagi-pagi gitu, anak-anak udah mulai sekolah nih, udah mulai buka jam 9, saya ke modern market, belanja pagi, udah jadi bapaknya yang pergi belanja. Oke, ini pahalanya banyak nih Mas Jimmy ya. Oke, thank you Mas Jimmy sudah berbagi bersama Ya, kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai. Mungkin ya. Mas Jimmy juga sama keluarga berencana untuk liburan gitu kayak ya, untuk menghilangkan kejenuhan selama WFH kali ini ya. Baik. Terima kasih Mas Jimmy, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Terima Ya. kasih, selamat pagi. Yo. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.